Shalom, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Renungan kita di hari ini terdapat di dalam Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-19. Mari berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, bersabdalah, kami mendengarkan. Ya Roh Kudus, tolonglah kami, agar melalui firman-Mu kami dihiburkan dan dikuatkan. Di dalam nama Yesuslah kami berdoa kepada Bapa kami di surga. Amin. Saudara, mari kita membaca Alkitab kita di dalam Galatia pasal 2 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Saudara, tema renungan kita di hari ini adalah hidup untuk Allah. Saudara, lawan hidup adalah mati. Pada ayat ini, Paulus berbicara tentang kematian. Tetapi saudara, kematian yang dimaksudkan oleh Paulus bukanlah kematian fisik, melainkan kematian terhadap hukum Taurat. Galatia 2 ayat 19 berkata, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Saudara, yang Paulus maksudkan adalah bagaimana perubahan hidup yang akan berlangsung pada diri seseorang oleh karena Roh Kudus setelah seseorang mati karena hukum Taurat. Saudara, tentu gagasan ini diperuntukkan kepada atau diterapkan kepada orang-orang Kristen Yahudi yang hidup di bawah hukum Taurat, bahwa melalui kematian dan kebangkitan Kristus manusia telah dihidupkan. Tetapi hidup ini, kata Paulus, tidak lagi dikuasai oleh dosa, tidak lagi dikuasai oleh hukum Taurat, tetapi saudara, oleh kasih karunia Allah. Dan hidup ini dimaksudkan untuk dipersembahkan kepada Allah. Jadi saudara hidup dalam ketaatan dan pengabdian kepada Allah. Hidup untuk Allah. Saudara, Paulus menyatakan bahwa ia telah disalibkan dengan Kristus, yakni bagaimana ia mengorbankan keinginan dan ambisi dunia, lalu kemudian saudara dia melangkah oleh Roh Kudus dan hidup untuk Allah. Saudara, relakah kita meninggalkan segala ambisi duniawi kita, lalu kemudian kita sungguh-sungguh hidup untuk Allah? Saudara, hidup untuk Allah bukan sekedar lip service atau kata-kata, tetapi tentu dengan tindakan yang nyata. Bagaimana kita mengasihi sesama kita karena kita telah dikasih oleh Allah. Bagaimana saudara kita melepaskan pengampunan kepada sesama kita yang berbuat kesalahan kepada kita, sebagaimana Kristus telah mengampuni kita. Dan bagaimana saudara kita hidup sebagai seorang yang berintegritas, kita hidup di dalam kebenaran agar orang lain menerima dan percaya pada kita. Saudara, tentu ini tidak mudah. Tetapi hidup untuk Allah akan memungkinkan kita oleh pertolongan Tuhan dapat melewati setiap tantangan-tantangan kehidupan, dan melalui iman kita kepada Kristus kita akan dimampukan untuk memiliki kekuatan mengatasinya. Amin. Saudara, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami, supaya seluruh kehidupan kami adalah hidup yang benar-benar diperuntukkan bagi Tuhan. Memang akan ada tantangan di depan kami, tetapi kami yakin bahwa pertolongan Roh Kudus tidak akan pernah berkesudahan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti.
tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya.